Halo, tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'd. Kita lanjutkan kembali pengajian kitab Safinatun Najah yang berisi tentang fikih dasar madhab asy-Syafi'i. Sekarang kita masuki pasal baru, faslun fi arkanis shalah. Pasal tentang rukun-rukun salat. Kita bacakan dulu matannya dari kitab Safinatun Najah. Arkanus salati sab'ata asyara. Rukun-rukun salat itu 17. Al-awwalu an-niyatu. Yang pertama, niat. At-tsani takbiratul ihrami. Yang kedua, takbiratul ihram. At-tsalitsu al-qiyamu 'alal qadiri fil fardhi. Yang ketiga, berdiri atas orang yang mampu, berdiri bagi orang yang mampu, fil fardhi, dalam salat fardu. Ar-rabi'u qiraatul Fatihah. Yang keempat, membaca Al-Fatihah, membaca surat Al-Fatihah. Al-khamis ar-ruku', yang kelima ruku'. As-sadis at-tuma'ninatu fihi. Yang keenam, tumakninah dalam ruku'. As-sabi' al-i'tidal. Yang ketujuh, i'tidal. As-samin at-tumakninatu fihi. Yang kedelapan, tumakninah dalam i'tidal. At-tasi' as-sujudu marrataini. Sujud 2 kali. Al-ashiru at-tumakninatu fihi. Yang ke-10, tumakninah di dalam sujud itu. Al-hadi asyara al-julusu baina as-sajdataini. Yang ke-11, rukun yang ke-11, duduk di antara 2 sujud. At-tsani asyara, yang ke-12, at-tumakninatu fihi. Tumakninah di dalam duduk itu. At-tsalitsa asyara at-tasyahhudul akhiri. Yang ke-13, tasyahud akhir. Ar-rabi'a asyara al-qu'udu fihi. Yang ke-14, duduk dalam tasyahud itu. Maksudnya tasyahudnya itu duduk, tidak berdiri gitu ya. Al-khamisa asyara as-salatu 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam fihi. Yang ke-15, membaca salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam tasyahud. As-sadisa asyara as-salam. Yang ke-16, salam. As-sabi'a asyara at-tartib. Yang ke-17 adalah tartib. Nah, itu rukun salat yang disebutkan dalam kitab Safinatun Najah. Kita akan lihat penjelasannya dalam kitab Nailur Raja di Syarhi Safinatun Najah. Kemudian nanti akan kita lihat dalil-dalilnya, dalil atas rukun-rukun ini nanti dalam kitab Al-Jawahir As-Saminah fi Adillati As-Safinah. Baik, kita buka kitab Nailur Raja. Di situ disebutkan Arkanus Salati sab'ata asyara. Rukun-rukun salat itu ada 17. Artinya bagian-bagian salat. Bagian-bagian salat yang salat itu nggak akan bisa disebut salat tanpa ada bagian-bagian itu, ada 17. Bagian-bagian salat atau pilar-pilar salat, rukun dalam bahasa Arab itu artinya adalah
pilar, sama kayak rukun Islam, rukun iman itu pilar-pilarnya. Artinya kalau tidak ada pilar-pilar itu atau ada sebagian yang tidak ada, maka dia itu jadi tidak ada. Kalau dibilang rukun-rukun sholat, maka dia adalah bagian-bagian terpentingnya, pilar-pilarnya yang harus ada. Kalau ada satu yang tidak ada, tidak dilaksanakan, maka sholatnya itu jadi dianggap tidak ada, tidak sah. Nah, rukun sholat itu ada 17. Nanti dalam banyak kitab fikih Syafi'i, rukun sholat itu ada 13. Di sini 17 karena tumak ninah itu disebut sebagai rukun pada setiap rukun lain yang memang di dalamnya itu harus tumak ninah. Jadi dalam matan Safinatun Najah kita menemukan setelah sujud itu ada rukun selanjutnya yaitu tumak ninah dalam sujud. Kemudian setelah i'tidal, setelah sujud, dan setelah duduk di antara dua sujud. Nah, karena tumak ninah ini disebut tersendiri dan disebut 4 kali, maka jadinya ada 17. Nanti ada yang menyebutnya cuma sekali saja. Tumak ninah di dalam ruku, i'tidal, sujud, dan duduk di antara dua ruku. Kalau disebut sekali saja, maka berarti rukun sholat itu cuma 14. Ada yang tidak memasukkan tumak ninah itu ke dalam rukun, dia syarat saja. Ya, jadi kalau kalau ruku itu ya salah satu tata cara ruku itu harus tumak ninah. Jadi tumak ninah tidak disebut sebagai rukun tersendiri, sehingga kalau begitu maka rukun sholat itu hanya ada 13 gitu ya. Makanya di sini disebutkan sab'ata asyara bi'addi at-tuma'ninat al-arba arkanan. 17 itu ya karena tumakninah yang 4 itu dianggap sebagai rukun. Wal mu'tamad annaha salasata asyara. Dan yang mu'tamad dalam madhab Syafi'i ya sebagaimana disebutkan dalam sebagian besar kitab-kitab Syafi'iyah, rukun salat itu cuma ada 13. Bija'li tuma'ninat hayatan tabi'atan bil rukni. Karena kenapa 13? Karena tumakninah itu dijadikan sebagai tata cara yang mengikuti rukun yang di dalamnya itu harus ada tumakninah. Jadi tata cara ruku itu harus disertai tumakninah, tata cara i'tidal, tata cara sujud, dan duduk di antara dua sujud. Makanya jumlah rukunnya cuma ada 13. Tetapi walaupun 13 itu harus ya tumakninah dalam mazhab Syafi'i itu harus dikerjakan. Begitu juga dalam sebagian mazhab yang lainnya. Wa ala kullin fala budda minha. Ya. Bagaimanapun mau disebut 17 atau 13 atau ada yang 14, tumakninah itu wajib dikerjakan. Fal khilafu lafziyun. Oleh karena itu perbedaan di sini itu sifatnya lafzi, perbedaan cara mengungkapkan saja. Padahal intinya itu sama, namanya ruku harus disertai dengan tumakninah. Begitu ya kira-kira ya. Itu tentang jumlah rukunnya ya. Dalam kitab Safinatun Najah disebutkan ada 17 rukun sholat. Tapi nanti dalam kitab-kitab lainnya dalam mazhab Syafi'i itu sebagian besar menyebutkan hanya 13 saja. Nah, 17 itu yang pertama adalah niat. Yang pertama adalah niat. Yang dimaksud niat itu adalah niatu fi'liha bil qalbi, yaitu berniat untuk mengerjakannya bil qalbi, dengan hati. Niatnya itu dengan hati.
Jadi diucapkannya itu dalam hati. Fala yakfi an nutqu biha ma'a ghaflatil qalbi. Oleh karena itu tidak cukup mengucapkan niat itu disertai dengan kelalaian hatinya. Jadi kalau niatnya diucapkan baik dengan bahasa Arab atau dengan bahasa Indonesia atau dengan bahasa Jawa, bahasa Sunda atau bahasa lainnya, tapi hatinya tidak berniat, maka ya belum berniat gitu. Begitu ya. Dalam mazhab Syafi'i mengucapkan niat itu sunnah. Ya, mengucapkannya itu sunnah supaya menuntun hatinya. Gitu. Jadi diucapkan itu dengan maksud untuk menuntun hatinya. Tapi niatnya sendiri, niatnya yang dianggap itu adalah yang ada di dalam hatinya itu. Jadi kalau lidahnya mengucapkan, ya misalkan usolli fardhu duhri atau saya berniat sholat fardu duhur, tapi hatinya tidak berniat, hatinya lalai, artinya kosong, maka itu belum dianggap sebagai niat. Jadi sholatnya tidak sah. Nah, karena yang paling penting niat itu adalah yang ada di dalam hati. Dan ini disepakati oleh seluruh ulama. Niat itu adalah pekerjaan hati. Dibolehkannya atau disunahkannya mengucapkannya dengan lidah, dengan bibir itu dengan maksud untuk membantu hatinya biar tidak lalai. Tapi kalau diucapkan hatinya malah lalai atau masih tetap lalai, ya belum berguna pengucapannya itu, baik dengan bahasa apapun. Ya. Wala yadurun nutqu bi khilafi ma fihi, dan kalau yang diucapkannya itu berbeda dengan yang ada dalam hati, maka nggak apa-apa. Kadang-kadang orang dalam hatinya itu niat sholat duhur, dan memang itu waktunya sholat duhur, tapi lidahnya salah ngomong. Lidahnya salah ngomong mengucapkan apa namanya, mau sholat asar. Nah, kalau begitu malah nggak apa-apa itu. Jadi lidahnya salah, tapi hatinya benar. Dalam kondisi seperti itu, maka niatnya itu sudah dianggap sah. Gitu. Nah, niat ini dalilnya, sebagaimana dalil-dalil ibadah lainnya atau rukun-rukun dalam ibadah lainnya, dalilnya itu adalah hadis innamal a'malu binniyat. Makanya hadis ini sangat penting ya, dalam pembahasan fikih dan dalam pembahasan masalah-masalah agama pada umumnya. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal-amal itu tidak lain didasarkan dengan niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan sesungguhnya setiap orang itu hanya akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Ini sudah sering muncul dan sudah beberapa kali kita bahas. Kemudian yang kedua, rukun salat, takbiratul ihram. Summiyat takbiratul ihrami li'annaha sababun fi tahrimi makana halalan qablahu al-akli wasyurbi wal kalam. Kenapa kok dinamakan takbiratul ihram? Kalau disebut takbirah itu ya karena dia takbir ya. Takbirah cuma dikasih tambahan tak saja, menunjukkan ya dia itu spesial atau cuma satu. Takbiratul ihram itu beda dengan takbir yang lainnya. Takbir yang lainnya itu kan tidak satu. Kalau ini takbiratul ihram itu spesial dia, makanya dikasih tak. Itu dalam bahasa Arab banyak yang seperti itu. Misalkan kata madrasun, madrasun itu secara makna dia tempat belajar. Tapi kalau dikasih tak marbutoh, madrasatun, maka maknanya jadi khusus. Madrasatun itu sekolah. Jadi kalau bentuknya sekolah, maka disebut madrasah. Tapi kalau tidak apa namanya, tidak bentuknya itu tidak seperti sekolah, maka ya tidak disebut madrasah walaupun dia itu tempat belajar. Gitu. Nah kalau ihramnya itu ihram itu
masdar dari ahrama yuhrimu. Ahrama yuhrimu itu mengharamkan. Jadi ihram itu pengharaman. Takbiratul ihram, takbir pengharaman, secara makna begitu. Kenapa disebut takbiratul ihram? Karena dia itu sebab pengharaman apa yang sebelumnya itu dihalalkan. Li'annahu sababun fi tahrimi maka halalan qablahu. Karena takbir itu, takbir yang bunyinya Allahu Akbar itu di awal sholat itu adalah yang menyebabkan haramnya hal-hal yang sebelumnya nggak diharamkan. Misalkan makan, minum, berbicara, itu kan diharamkan dalam sholat. Kalau sedang sholat tidak boleh makan, minum, berbicara, atau jalan-jalan, ya, atau loncat-loncat, itu nggak boleh. Nah itu diharamkannya sejak kapan? Diharamkannya itu ya sejak Allahu Akbar yang pertama itu. Oleh karena itu disebut dengan takbiratul ihram. Ya, jadi yang ini rukun yang kedua, yaitu dengan mengucapkan Allahu Akbar, begitu ya. Kita lihat dalilnya dari Al-Jawahir, itu disebutkan dalilnya adalah di hadis Abi Hurairah fil musi'i fi sholatihi. Dalilnya adalah hadis Abu Hurairah tentang orang yang sholatnya itu jelek, orang yang sholatnya itu tidak bagus. Jadi ini hadis ini sangat penting karena menjadi dasar yang paling utama dalam menetapkan rukun-rukun sholat. Di situ diceritakan bahwasanya ada seorang yang mengerjakan sholat ya di masjid. Dia masuk masjid mengerjakan sholat, kemudian setelah sholat itu sama Rasulullah SAW disuruh ngulang. Ya. Ternyata dia itu belum tahu tata cara sholat yang benar. Kemudian dia minta diajari oleh Rasulullah. Ya, kemudian Rasulullah mengajarkan bagaimana sholat itu yang benar. Di antara yang beliau katakan, idza qumta ila sholati fakabbir. Ya, kamu mau berdiri untuk sholat, maka bertakbirlah. Nah, di sini ada kata fakabbir, itu fi'il amr ya. Perintah yang keluar dari mulut Rasulullah SAW. Perintah itu pada dasarnya hukumnya adalah wajib. Oleh karena itu para ulama menyimpulkan bahwasanya takbir yang pertama itu, takbiratul ihram itu hukumnya adalah wajib atau fardu. Itu dalilnya. Kemudian rukun yang ketiga, al-qiyamu alal qadiri fil fardi. Berdiri bagi orang yang mampu fil fardi, dalam fardu. Maksudnya dalam sholat fardu. Nah, fardu itu macam-macam. Di sini disebutkan di antara jenis-jenis sholat fardu itu ya sholat yang 5 waktu itu disebut as-salawat al-maktubah. Makanya di sini disebutkan al-fardu bi anwa'ihi min maktubin wa mandurin wa fardi kifayatin. Ya. Jenis-jenis fardu itu ya sholat yang 5 waktu itu. Kemudian sholat yang dinazarkan, misalkan orang bernadar kalau anaknya lulus mondok nanti mau sholat misalkan 1000 rakaat, nah itu kan jadi fardu atas dia ya, karena itu adalah nazar. Nanti kalau benar-benar tercapai apa yang diminta itu maka harus dilaksanakan menjadi wajibnya. Itu termasuk yang fardu. Walaupun pada awalnya enggak fardu, tapi karena dinadarkan jadi fardu. Begitu juga fardu kifayah, karena fardu itu ada yang fardu ain, seperti sholat 5 waktu itu fardu ain, harus dikerjakan oleh setiap orang. Ada yang fardu kifayah yang apabila sudah ada yang mengerjakan, maka yang lain sudah tidak lagi wajib mengerjakan. Contohnya sholat jenazah. Nah itu semua yang fardu itu maka wajib dikerjakan dengan
berdiri bagi yang mampu. Wa mithluhu ma'ala suratil fardi kal mu'adah wa sholatis sabi. Dan yang sepertinya itu adalah yang bentuknya itu ya serupa dengan sholat fardu, seperti sholat yang diulang. Nah, ada dalam pembahasan fikih itu sholat sudah dikerjakan, tapi dia tidak sempurna. Ya. Mungkin syaratnya tidak bisa dipenuhi dengan sempurna, atau mungkin ada bagian-bagian tertentu yang tidak bisa dilaksanakan dengan sempurna karena karena kondisi tertentu, maka nanti ada beberapa yang harus diulang, itu namanya sholat mu'adah. Nah, sholat mu'adah itu ya sama dengan sholat fardunya itu yang diulang itu. Begitu juga sholatnya anak kecil walaupun belum wajib ya karena ini dalam rangka pendidikan, maka ya harus diajari sholatnya itu sambil berdiri bagi yang mampu. Bagi yang tidak mampu, maka dengan duduk ya. Bagi yang tidak mampu, fayajibu alaihil qu'ud kaifa syaa. Bagi yang tidak mampu, maka wajib atasnya duduk bagaimanapun cara duduknya itu. Boleh duduk di atas lantai, boleh duduk di atas kursi ya. Kalau bisa duduk seperti duduk di antara dua sujud itu ya duduk seperti itu. Kalau nggak bisa ya duduk bagaimana bisanya saja. Bagi orang yang tidak mampu berdiri. Bagi yang tidak mampu duduk, maka dengan miring, ya, berbaring miring. Alif tija ala jambihi. Bagi yang tidak mampu duduk, ya. Jadi dengan tiduran miring menghadap kiblat tentu saja, ya. Dia miring menghadap kiblat. Bagi yang tidak mampu miring, maka alistilqa, maka dengan cara terlentang. Kalau terlentang ini kakinya yang di arah kiblat, kakinya nanti sebisa mungkin kepalanya diangkat sedikit, ya, diganjel dengan bantal. Kalau bisa badannya agak lebih miring, ya, miring 30 derajat itu lebih bagus. Kalau tidak bisa maka minimal kepalanya diangkat supaya bisa menghadap ke kiblat. Tapi kalau nggak bisa sama sekali, maka yang menghadap kiblat itu adalah kedua telapak kakinya, ya. An yatawajjah bi akhmasaihi, menghadap kiblat dengan kedua telapak kakinya. Bagi yang dia badannya memang sudah nggak bisa digerakkan, ya, misalnya hanya berbaring saja, maka yang digunakan untuk menghadap kiblat itu ya kedua kakinya, karena itu yang memungkinkan. Kepalanya kan sudah nggak bisa diangkat, gitu ya. Kalau kulihal, setiap muslim itu wajib atasnya untuk mengerjakan sholat fardu selama masih ada kesadaran dalam dirinya. Walatas kutus sholatu anhu madama aqluhu sabitan, dan sholat itu tidak tanggal darinya, artinya masih tetap wajib dikerjakan selama akalnya itu masih ada. Jadi dia masih bisa berpikir, masih ada kesadaran, maka dia tetap wajib mengerjakan sholatnya. Kalau tidak bisa berdiri dengan duduk, tidak bisa duduk dengan tidur, tadi berbagai macam tidur, ya. Kalau tidak bisa menggerakkan tangannya, kepalanya, maka dengan hati saja. Kalau sudah tidak bisa gerak sama sekali, maka gerakannya, bacaannya itu digambarkan dalam hati saja, begitu. Kama yasqutul qiyam bil ajsil hissi yasqutu bil ajsis syar'i. Sebagaimana kewajiban untuk berdiri itu tanggal karena adanya ketidakmampuan fisik, dia juga tanggal karena adanya ketidakmampuan syar'i. Jadi ada orang yang sebetulnya secara fisik dia bisa berdiri, tetapi dia punya udurnya itu diterima oleh syariat, ya, sehingga dia tidak mengerjakan sholat dengan berdiri. Contohnya orang yang sedang diterapi, misalnya matanya sedang dikasih obat,
Kemudian kata dokternya selama obat ini masih dipakai atau selama sekian jam, 1 jam, 2 jam, maka nggak boleh berdiri dulu karena nanti bisa berbahaya atau pengobatannya bisa tidak sempurna. Maka kalau masuk waktu sholat, dia sebetulnya bisa berdiri, tapi karena ada alasan syar'i, ya berdasarkan penjelasan dokternya, maka dia tidak bisa sholat dengan berdiri. Begitu juga kalau orang dia bisa berdiri, tapi takutnya nanti berdiri baru setengah menit sudah jatuh. Ya, misalkan dalam kondisi sakit dan dia mengkhawatirkan nanti akan jatuh. Kalau dia sholat dalam keadaan berdiri, maka boleh sholat dalam keadaan duduk. Ya. Itu semuanya dalam fardu. Wa kharaja biqaulihi fil fardi, ya, dengan dinas tadi disebutkan fil fardi dalam sholat fardu. Ya. Nah, nas ini atau penggalan ini itu mengeluarkan an-naflu, kharaja bihi an-naflu. Yang sholat sunnah itu nggak berlaku, ya. Kewajiban sholat dengan berdiri itu tidak berlaku pada sholat sunnah. Fa innal qiyam fihi mandubun, karena berdiri dalam sholat sunnah itu hukumnya sunnah mandubnya. Jadi bagi yang mau mengerjakan sholat sunnah dengan duduk itu enggak apa-apa, karena berdiri dalam sholat sunnah itu hukumnya sunnah, tidak wajib, bukan fardu. Baik, selanjutnya kita lihat dalilnya. Ya, dalilnya adalah hadis Imran ibnu Husain radhiyallahu anhu marfu'an, dia riwayatkan dari Rasulullah SAW. Beliau bersabda, "Sholli qa'iman, fa illam tastati' fa qa'idan, fa illam tastati' fa 'ala jambin." Rasulullah bersabda, "Salatlah dalam keadaan berdiri. Salatlah sambil berdiri." Ini perintah juga ya. Perintah itu pada dasarnya hukumnya wajib gitu. Jadi pengambilan hukumnya itu dari situ. Jadi selama tidak ada konteks yang menunjukkan itu tidak wajib, ya tetap pada hukum dasarnya itu, yaitu wajib. Salatlah dalam keadaan berdiri. Fa'ilam tastati faqa'idan. Kalau tidak bisa berdiri, maka sambil duduk. Kalau tidak bisa sambil duduk, maka sambil miring, sambil tidur miring. Dari sini disimpulkan bahwasannya berdiri itu adalah salah satu rukun dalam sholat. Ar-rabi'u qiraatul Fatihah. Rukun yang keempat adalah membaca Al-Fatihah. Ya, sini dijelaskan qiraatul Fatihati fil qiyam. Membaca Al-Fatihah ya, dalam berdiri. Jadi tadi rukun yang ketiga berdiri, kemudian setelah itu membaca Al-Fatihah. Berdiri takbiratul ihram, kemudian membaca Al-Fatihah au badalahu, ya, atau penggantinya, qiraatul Fatihati au badalihi, atau penggantinya, atau membaca penggantinya. Min kulli raq'atin min kulli shalah fardin au naflin munfaridan kana al-musalli am imaman am ma'muman malam yakun masbuqan. Jadi membaca Al-Fatihah itu wajib, hukumnya fardu, ya. Wajib dibaca setiap rakaat dalam setiap sholat, baik itu sholat fardu maupun sholat sunnah. Baik sholat sendiri maupun sholat jamaah. Sholat jamaahnya baik dia sebagai imam maupun sebagai makmum. Malam yakun masbuqan, selama dia tidak masbuk. Kalau dia masbuk itu artinya ketinggalan imamnya. Jadi ketinggalan baca Al-Fatihahnya, maka nggak apa-apa, dia langsung ikut ruku imam. Dia masuk masjid, imamnya sudah sudah Allahu Akbar ruku, maka dia bisa langsung ikut, ya, takbiratul ihram, kemudian langsung ruku gitu ya, tanpa membaca Al-Fatihah. Kalau dalam mazhab Syafi'i begitu memang ya.
Jadi membaca Al-Fatihah itu wajib termasuk bagi makmum. Termasuk bagi makmum. Walaupun pada rokaat-rokaat di mana imamnya itu membacanya dengan suara yang keras. Pada rokaat-rokaat yang jahriyah seperti rokaat pertama dan kedua sholat maghrib dan sholat isya, kemudian pada sholat subuh itu dalam mazhab Syafi'i dan dan di luar mazhab Syafi'i juga ada yang berpendapat ini membaca Al-Fatihah itu wajib bagi makmum. Jadi membacanya kapan? Nah itu nanti ada pembahasan tersendiri. Yang jelas membacanya itu setelah imamnya selesai membaca, karena kalau pas imamnya membaca itu tidak boleh makmum itu tidak boleh disibukkan dengan hal lain, karena ada perintah kalau imamnya membaca Al-Quran itu disuruh mendengarkan gitu. Walaupun ada pendapat yang berbeda mengatakan bahwasanya kalau imamnya membaca Al-Fatihah ya, di rokaat-rokaat yang keras, maka cukup bagi makmum itu mendengarkan saja. Jadi kaidahnya qiraatul imam, qiraatul makmum. Bacaan imam itu ya sudah menjadi bacaan makmum, karena makmum diperintahkan untuk mendengarkan bacaan imam. Artinya perintah untuk dia sendiri untuk membaca itu sudah terkalahkan oleh perintah untuk mendengarkan itu. Fa in ajasa an qiraatil Fatihah qara'a sab'a ayatin min ghairiha minal Qur'an. Kalau dia tidak bisa membaca Al-Fatihah, maka dia membaca 7 ayat yang lain dari Al-Qur'an. Tapi jarang yang seperti ini ya, karena biasanya orang belajar baca Al-Qur'an itu kan Al-Fatihah dulu. Tapi siapa tahu ada Al-Fatihah belum hafal, udah hafal Al-Baqarah misalnya ya. Walaupun aneh. Tapi kalau ada yang seperti itu, ya Al-Fatihah tidak hafal, tapi hafal yang lain, maka diganti dengan 7 ayat dari Al-Quran. Gitu. Kalau nggak ada yang hafal sama sekali dari Al-Quran, nah ini mungkin kalau ini ya. Fain aja an qiraati syai'in minal Quran atau bisa ba'ati anwa'in minadz dzikri. Kalau dia tidak bisa membaca Al-Quran sama sekali, kalau yang seperti ini banyak ya, terutama yang sudah kakek-kakek, nenek-nenek udah tua itu, ya baru sadar, baru pengen sholat, dan nggak bisa baca Al-Fatihah. Nah, kalau seperti itu gimana? Apa nggak boleh sholat? Enggak, dia kalau sudah mau sholat ya disuruh sholat. Nanti pas Al-Fatihah itu bisa diganti dengan zikir, dengan 7 jenis zikir. Di sini dicontohkan misalkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah masyaallahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Contoh saja ya. Yang penting 7 zikir, karena orang-orang itu kalau muslim pasti ada zikir yang dia tahu, minimal Allahu akbar itu kan tahu ya. Alhamdulillah tahu. Jadi disuruh membaca zikir yang dia bisa baca. Kalau bisa 7 macam ya. Kalau nggak bisa, apa yang bisa itu diulang-ulang sepanjang kurang lebih ya lamanya sepanjang seperti orang membaca Al-Fatihah. Nah, ada kemungkinan juga sebagian dari ayat Al-Fatihah itu dia tahu, misalkan Bismillahirrahmanirrahim tahu. Kalau seperti itu, maka Bismillahnya dibaca, kemudian yang lainnya diganti dengan zikir. Itu juga boleh. Hanya saja nanti setelah itu disuruh belajar ya, ada kewajiban untuk thalabul ilmi, dan itu termasuk thalabul ilmi yang paling penting, harus dilakukan semampunya ya. Harus belajar menghafal surat Al-Fatihah, karena itu diperlukan dalam ibadah yang paling penting, yaitu sholatnya. Dalilnya hadis Nabi SAW, la sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca Fatihatul Kitab.
tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca pembukaan Al-Quran, maksudnya ya surat Al-Fatihah ini. Nah, ungkapan la sholata ini menunjukkan sholatnya itu tidak sah kalau orang tidak membaca Al-Fatihah. Dari situ disimpulkan membaca Al-Fatihah itu adalah rukun ya. Sebagian besar madhab itu seperti itu. Kecuali madhab Hanafi yang mengatakan membaca Al-Fatihah itu sunnah. Jadi kalau dia bisa Al-Fatihah tapi yang dibaca yang lainnya itu bagi mereka sholatnya itu tidak batal. Kalau bagi madhab Syafi'i dan yang sepakat dengannya, kalau bisa Al-Fatihah tapi yang dibaca yang lain, maka sholatnya tidak sah. Al-khamisu ar-ruku. Ar-ruku. Ruku sudah jadi bahasa Indonesia ya. Ar-ruku lughatan al-inhina. Secara bahasa, kata ruku dalam bahasa Arab itu artinya membungkuk. Membungkuk. Mana aslinya lagi itu, yang lebih asli lagi itu melengkung al-inhina itu. Kalau orang melengkung itu yang membungkuk ya. Yang dimaksud membungkuk di sini tentu saja ada tata caranya. Ya, makanya disebutkan wasyar'an an yanhaniya bila inkhinasin bihaitsu tanalu yaqinan rohatahu rukbataihi. Yang dimaksud dengan ruku itu adalah membungkukkan badan tanpa inkhinas. Nanti inkhinas ada penjelasannya di bawah. Yang di mana kedua telapak tangannya itu mengenai kedua lututnya secara meyakinkan. Jadi dia membungkuk ya dengan meletakkan kedua telapak tangannya di atas lututnya sampai betul-betul nempel, yakinan begitu. Tanpa inkhinas. Inkhinas itu apa? Inkhinas itu an yuta'ti'a ajizatahu wa yarfa'a ra'sahu wa yuqaddima sadrahu. Inkhinas itu artinya dia merendahkan pantatnya, kemudian mengangkat kepalanya dan mengedepankan dadanya. Nah, seperti itu kurang lebih. Kalau kita lihat gambarnya itu kayak gini, ini inkhinas itu ya. Jadi pantatnya direndahkan, dadanya didorong ke depan begitu, kepalanya didangakkan. Itu nggak boleh seperti itu. Mungkin dulu banyak yang rukunya seperti ini, makanya dibahas oleh para ulama. Kalau sekarang rasa-rasanya sudah kita jarang melihatnya yang seperti itu. Kemudian yang keenam at-tuma'ninatu fihi. Yang keenam itu tuma'ninah dalam ruku. Tuma'ninah secara bahasa itu adalah sukunun baina harokataini. Tuma'ninah itu secara bahasa dia diam ya. Yang dimaksud diam itu adalah diam di antara dua harokat. Diam atau tenang itu tuma'ninah. Ini termasuk rukun di sini dalam kitab Safinatun Najah. Ya. Kalau di kitab lain tidak disebutkan sebagai rukun, tapi nanti disebutkan sebagai hay'ah atau tata cara yang harus dikerjakan saat ruku itu harus disertai dengan tuma'ninah. Tuma'ninah itu artinya badannya, anggota tubuhnya itu diam. Setelah badannya itu dibungkukkan, nah, kemudian dia diam. Tangannya diam, punggungnya diam, kepalanya diam. Selama minimal itu selama atau sepanjang bacaan tasbih. Ya. Karena dalam ruku itu ada bacaannya ya, subhanallah minimal ya. Atau subhana rabbiyal azimi atau subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, itu banyak riwayatnya. Tapi sekurang-kurangnya subhanallah begitu ya. Bi an tastaqirra a'dha'ul musalli bihaitsu yanfasilu hawiyuhu ilaihi an raf'ihi anhu. Yang dimaksud tuma'ninah itu adalah anggota tubuhnya orang yang sholat itu diam, di mana gerakan
gerakan dia membungkukkan badan itu terpisah dari gerakan dia mengangkat badannya. Gitu. Jadi Allahu Akbar, rukuk begini, diam dulu sejenak, kemudian baru sami Allahu liman hamidah. Jadi dibilangnya tumakninah itu ya, yaitu memisahkan antara gerakan menuju ruku dengan gerakan menuju i'tidal. Kalau gerakan ruku dan gerakan menuju i'tidal itu enggak terpisah, maka tidak sah. Jadi sholatnya itu nyambung, Allahu Akbar begitu. Enggak ada diamnya dulu ya di ruku itu. Kalau anak bilangnya itu sholatnya culat-culit gitu. Jadi ruku belum diam udah langsung berdiri gitu. Kalau seperti itu tidak sah karena tidak ada tumakninahnya gitu. Nah, dalilnya hadis yang tadi, hadis yang orang yang sholatnya itu buruk itu yang dikoreksi oleh Rasulullah SAW. Di situ diantaranya Rasulullah SAW berkata, "Tsummarka' hatta tatma'inna raki'an." Kemudian rukuklah kamu sampai kamu itu diam dalam keadaan ruku, hatta tatma'inna raki'an. Nah, kata tumakninah itu diambil dari sini. Padalla ala ruknaini. Nah, ungkapan hadis ini menunjukkan adanya dua rukun, yaitu ar-ruku wa tumakninati fihi. Yaitu ruku dan tumakninah di dalamnya. Tapi walaupun ada yang berpendapat atau sebagian besar dalam mazhab Syafi'i itu mengatakan itu nggak perlu dipisah, nggak perlu disebut dalam rukun tersendiri, tapi tetap saja ya prakteknya sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, "Tsummarka hatta tatma'inna raki'an." Jadi rukulah kamu sampai kamu itu diam dalam keadaan ruku. Jadi Allahu Akbar, berhenti dulu. Sekurang-kurangnya itu selama bacaan subhanallah. Jadi bagusnya ya sambil baca, biar bacaan-bacaannya itu dibaca. Kemudian baru sami Allahu liman hamidah. Begitu ya. Yang dimaksud seperti itu. Jadi jangan ngebut sholatnya. Sholat semakin ngebut semakin tidak sempurna, bahkan mungkin nanti tidak sah karena ada rukun yang ditinggalkan. As-sabi' al-i'tidal. Yang ketujuh, i'tidal. Al-i'tidal lughatan al-istiqamah. Secara bahasa, i'tidal itu artinya lurus, tegak, ya. Istiqamah. Istiqamah ini masuk dalam bahasa Indonesia juga ya, istiqamah. Artinya kurang lebih ya sama, lurus, konsisten gitu kalau bahasa Indonesianya ya. Wa syar'an an ya'udar raqi'u ila ma kana alaihi qabla ruknihi. Adapun secara syar'i yang dimaksud dengan i'tidal itu adalah orang yang sholat itu yang tadinya ruku itu kembali kepada posisinya sebelum dia ruku. Jadi berdiri lagi, berdiri tegak lagi sebelum dia ruku. Jadi kembali ke posisinya sebelum dia ruku. Kalau dalam mazhab Syafi'i umumnya i'tidal itu tangannya tidak sedekap ya. Tapi berdasarkan definisi i'tidal itu ya ada yang berpendapat karena kembali ke posisi semula maka tangannya itu ya bersedekap lagi. Itu ada khilaf di antara para ulama biasa seperti itu. Jadi jangan heran kalau i'tidal ada yang tangannya lepas ke bawah, ada yang tangannya sedekap lagi. Yang tangannya sedekap lagi itu alasannya karena yang namanya i'tidal itu kembali ke posisi semula. Semula kan sedekap. Makanya ya kembalinya sedekap lagi i'tidalnya gitu. Kemudian as-samin at-tuma'ninatu fihi. Yang 8 tumakninah di dalam i'tidal itu. Ini sama kayak yang tadi ya. Cuma bedanya ini i'tidal itu bihaitsu yanfasilu raf'uhu 'anir ruku' anhuwihi ila sujud. Di mana ya tegaknya dia itu, berdirinya dia itu terpisah dengan gerakannya menjatuhkan badan untuk sujud. Jadi harus terpisah
dengan habis ruku sami Allahu liman hamidah, ditahan dulu kurang-kurangnya sepanjang bacaan subhanallah. Subhanallah yang normal, jangan subhanallah yang ngebut ya. Kalau bisa subhanallah apa namanya? Tidak bukannya. Rabbana lakal hamdu itu sekurang-kurangnya ya. Kalau bisa dibaca yang lengkap, kemudian baru setelah itu Allahu Akbar. Jadi terpisah antara posisi dia kembali dari ruku, i'tidal, dengan gerakan dia untuk sujud itu terpisah. Itu tumakninah itu seperti itu. Dalilnya sama tadi, hadis yang sama, yaitu hadis orang yang jelek sholatnya itu. Di situ ada sabda Rasulullah, summarfa hatta ta'dila qa'iman. Kemudian angkatlah, yarfa itu angkatlah, maksudnya kembalilah berdiri sampai kamu tegak dalam keadaan berdiri. Nah ini apa namanya, redaksi ini atau penggalan hadis ini itu juga menunjukkan adanya dua rukun di situ, yaitu i'tidalnya itu sendiri dan tumakninah di dalam i'tidal. At-tasi as-sujud marrataini. Yang ke-9 sujud. Sujud itu secara bahasa itu artinya merendahkan diri, menghinakan diri gitu ya. Secara syar'i wa syar'an mubasyaratu jabhatil musalli ma yusalli alaihi min ardin aw ghairi. Sujud secara syar'i itu adalah orang yang sholat itu menempelkan jabhahnya, ya, menempelkan jidatnya itu pada apa yang dia sholat di atasnya, pada tempat dia sholat itu, baik itu tanah maupun lainnya. Kalau sholatnya di atas tanah ya ditempelin di atas tanah. Kalau sholatnya di atas sajadah ya ditempelin di sajadahnya, tidak harus nempel ke tanahnya, begitu ya. Wa qila inna sujud wad'u jami'il a'dha as-sab'ah. Ada yang mengatakan bahwasanya sujud itu adalah meletakkan semua anggota sujud yang 7. Anggota sujud yang 7 itu sini jabhah namanya ya. Bahasa Indonesia apa? Jidat ya, jidat. Nah, nanti hidung itu ada perbedaan pendapat. Apakah hidungnya harus nempel juga? Kemudian kedua telapak tangan, kemudian kedua lutut, kemudian ujung-ujung kaki, ujung jari-jari kaki. Jadi kalau kita hitung di situ ada 7 ya. Makanya dibilang a'dha'ul sujud itu sab'ah. Anggota sujud itu ada 7. Jadi di sini ada khilaf di antara para ulama, termasuk dalam mazhab Syafi'i sendiri. Ini kan kitabnya Syafi'i ya. Apakah sujud itu cuma cukup jidatnya saja atau yang lainnya juga harus ditempelkan ke tanah gitu. Umumnya kita mengikuti pendapat yang kedua ini, dan itu yang lebih aman ya, lebih aman keluar dari perselisihan pendapat nanti kalau kita amalkan itu. Wal ashir at-tuma'ninatu fihi. Yang ke-10 tumakninah dalam sujud ya, bihaitsu yanfasilu hawiyuhu ila kulli sajdatin an raf'ihi minha, di mana menjatuhkan badannya untuk sujud itu terpisah dengan mengangkat badannya begitu. Jadi jangan sampai nggak ada jeda tutul gitu, cuma kayak ditutul doang gitu, kepalanya ditutulin ke lantai begitu, nggak boleh begitu. Jadi harus ya, jidatnya ditempelkan ke lantai, kemudian ditahan sebentar, minimal sebentar itu ya, bukan berarti nggak boleh lama, tapi kalau lama-lama banget juga jangan, karena itu apa namanya, biasanya ya ada ukurannya ya. Para ulama itu terutama untuk sholat jamaah, kalau sholat sendiri, sholat sunnah ya boleh silahkan saja.
Tapi untuk sholat jamaah jadi imam itu ya disarankan untuk tidak terlalu lama sujudnya, rukuknya itu, supaya tidak memberatkan para makmum gitu. Dalilnya tadi sama, hadis yang sama. Masjud hatta tatma'inna sajidan. Kemudian sujudlah sampai kamu itu tenang, diam dalam keadaan sujud. Nah, ini juga menunjukkan adanya dua rukun, yaitu sujudnya itu sendiri, kemudian tumakninah di dalam sujud itu. Al-hadi asyara al-julus baina as-sajdataini. Duduk di antara dua sujud. Kemudian atani asyar at-tumakninatu fihi. Yang ke-12 tumakninah di dalamnya. Ini sama semua tumakninah itu sama, supaya antara satu posisi dengan posisi lain itu terpisah. Bihaisu yanfasilu raf'uhu minas sajdatil ula an hawihi ila atsaniyah. Di mana dia mengangkat tubuh dari sujud yang pertama itu, gerakan dia mengangkat tubuh dari sujud yang pertama itu terpisah dengan gerakan dia menjatuhkan badannya untuk sujud yang kedua gitu. Dalilnya dari hadis yang sama juga, tumarfa hatta tatma'inna jalisan. Kemudian angkatlah badanmu ya dari sujud yang pertama, hatta tatma'inna jalisan, sampai kamu tenang, diam dalam keadaan duduk. Nah, ini juga menunjukkan adanya dua rukun, yaitu duduknya itu sendiri dan tumakninah dalam duduk. Ats-tsalitsah asyara at-tasyahhudul akhir. Yang ke-13 tasyahud akhir. Tasyahud itu aslinya, kata tasyahud itu yaitu adalah nama untuk syahadat itu. Ya. Ismun lisyahadataini faqat. Fil asli. At-tasyahud fil asli ismun lisyahadataini faqat. Ya. Jadi pada asalnya, pada tasyahud itu adalah kata yang digunakan untuk menunjuk syahadatain itu, yang bunyinya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu namanya tasyahud. Jadi orang kalau mengucapkan itu dibilang tasyahada, ya tasyahadu. Tapi kemudian kata tasyahud itu digunakan untuk menunjuk sesuatu yang dibaca di dalam sholat pada duduk yang terakhir itu, tasyahud itu. Kenapa disebut tasyahud? Itu bacaan yang dimulai dari at-tahiyat itu. Kenapa disebut tasyahud? Karena di dalamnya ada syahadatainnya, begitu. Makanya disebut dengan tasyahud. Ada juga yang menyebutnya tahiyat karena dia dimulai dengan kata at-tahiyatu, gitu ya. Itu boleh dinamakan tasyahud atau dinamakan tahiyat. Ini dalilnya, kita lihat. Dalilnya adalah hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu marfu'an. Idza qa'ada ahadukum fis salati falyaqul, apabila seorang kalian duduk dalam salatnya, maksudnya duduk yang terakhir itu, maka hendaklah dia mengucapkan at-tahiyyatu lillahi wassalawatu wathayyibat. Ya, pujian bagi Allah. Ya, salawat ini juga pujian juga, penghormatan, pujian bagi Allah, dan segala hal yang baik itu bagi Allah. Ini yang tahiyatnya yang awalnya ada beberapa redaksi, ini salah satunya. Kalau yang terkenal di Indonesia adalah gimana yang di Indonesia? At-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah, begitu. Itu cuma beda susunannya saja. Kemudian ada tambahan mubarakat. Tapi maknanya sama, itu bahwasanya penghormatan,
kemudian pujian yang baik-baik, itu semuanya adalah untuk Allah. Kemudian dilanjutkan dengan salam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Salam kepada Nabi. Kemudian salam kepada kaum muslimin. Assalamualaikum wa ala ibadillahis shalihin. Nah, kenapa disuruh mengucapkan salam? Itu diantara hikmahnya itu disebutkan dalam hadis ini. Fa idza qalaha asabat kulla abdin lillahi sholihin fis sama'i wal ardi. Kalau dia mengucapkan itu, maka doanya itu bisa mengenai, maksudnya pengkabulan doa itu ya, bisa diterima oleh setiap hamba Allah yang soleh, baik itu di langit maupun di bumi gitu. Itulah kenapa disuruh mengucapkan salam kepada kami dan assalamualaikum, salam atas kami dan wa ala ibadillahi sholihin, dan atas hamba-hamba Allah yang soleh. Kemudian setelah itu membaca syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Tsumma yatakhayyar minal mas'alati masya'a. Kemudian setelah itu dia boleh berdoa apa saja. Dia boleh memilih doa apa saja yang dia kehendaki. Nah, di sini menunjukkan bahwasannya di duduk yang terakhir dalam sholat itu membaca tahiyatnya. Sebenarnya bukan cuma tahiyat, di situ tahiyat, kemudian salam, kemudian syahadat gitu. Nah, dia kadang disebut tahiyat karena memang diawali dengan tahiyat. Tahiyat itu penghormatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang disebut dengan tasyahud karena di dalamnya ada syahadah, ada syahadatain itu. Selanjutnya al-qu'udu fihi, tadi rukun yang ke-14, ar-rabi'a asyara al-qu'udu fihi. Rukun yang ke-14 itu duduk dalam tasyahud itu. Maksudnya tasyahudnya dibaca sambil duduk. Itu dalilnya sama dengan yang tadi ya. Karena di sini dalam hadis ini disebutkan idza qa'ada ahadukum, jika seorang dari kalian duduk fis sholati, dalam salat. Artinya tasyahud itu dibaca dalam keadaan duduk, nggak boleh sambil berdiri atau sambil sujud. Al-khamisah asyara as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam fihi. Rukun yang ke-15 adalah membaca sholawat. Nah, kalau dalam bahasa Arab, sholat dengan sholawat itu sama. Sholat itu mufrad, kalau jamaknya sholawat. Jadi kalau sholawat atas Nabi ya as-sholatu ala nabi, maksudnya bukan sholat atas Nabi dalam bahasa Indonesia. Maksudnya sholawat. Karena dalam bahasanya dibedakan antara sholat dengan sholawat. Kalau sholat itu yang Allahu Akbar itu sampai Assalamualaikum, itu namanya sholat. Kalau sholawat itu membaca Allahumma sholli ala Muhammad gitu. Orang Indonesia kayak gitu. Dalam bahasa Arab sama. Ya. Bedanya as-sholah itu mufrad, as-sholawat itu jamak. Ya. Ini rukun yang ke-15, yaitu membaca sholawat dalam tasyahud itu. Maksudnya setelah syahadat tadi kemudian diikuti dengan sholawat. Wa aqalluha Allahumma sholli ala Muhammad. Yang sekurang-kurangnya itu adalah membaca Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah, limpahkanlah rahmat kepada Muhammadnya. Wa akmaluha, dan yang paling lengkap selawatnya itu Allahumma sholli ala Muhammadin. Ini sebagaimana disebutkan dalam kitab Al-Adhkar, dalam kitab Al-Adhkar karya Imam An-Nawawi, ya, disebutkan dalam footnote. Yang lengkapnya salawat kepada Nabi itu Allahumma sholli ala Muhammadin wa abdika wa rasulika an-nabiyil ummi
wa ala ali Muhammadin wa azwajihi wa dzurriyyatihi kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala ali Muhammadin wa azwajihi wa dzurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ini ada beberapa perbedaan redaksi, tapi kurang lebih isinya sama seperti ini. Ya, sholawat itu disebut juga dengan sholawat Ibrahimiyah, karena bukan cuma memohonkan rahmat kepada Nabi Muhammad dan keluarganya, tetapi juga kepada Nabi Ibrahim dan keluarganya. Dalilnya hadis Fadalah Ibnu Ubaid radhiyallahu anhu qala, dia berkata, sami'a Rasulullah rajulan yad'u fi salatihi wa lam yumajjidillaha wa lam yusalli 'alan nabi. Rasulullah SAW pernah mendengar seorang laki-laki yang berdoa dalam salatnya dan dia tidak mengagungkan Allah dan tidak bersolawat kepada Nabi. Faqala Rasulullah SAW ajilah hada. Maka Rasulullah SAW bilang, orang ini itu keburu-buru. Orang ini terburu-buru. Summa da'ahu. Kemudian beliau memanggil orang itu. Faqala lahu. Kemudian berkata kepada orang itu. Au li ghairihi. Atau berkata kepada yang lainnya. Jadi ada orang, Rasulullah mendengar dia berdoa dalam sholatnya tanpa didahului dengan pujian kepada Allah dan salawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, setelah sholat itu dipanggil orang itu. Kemudian Rasulullah berkata kepada dia atau kepada orang lain, bisa jadi kepada dia atau orang lain. Ini biasanya ini disebabkan oleh rawinya itu lupa ya, kepada dia atau kepada orang lain. Tapi kepada siapapun itu masuk akal. Bisa jadi kepada orang lain biar dia dengar gitu, biar nggak tersinggung. Bisa juga seperti itu. Atau ya kepada dia langsung. Kata Rasulullah, idza shalla ahadukum falyabda bitamjidi rabbih jalla wa azza wa tsana'i alaihi thumma yusalli 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam thumma yad'u ba'du bima syaa. Apabila seorang dari kalian salat, maksudnya tadi berdoa dalam salatnya. Karena konteksnya seperti itu. Maka hendaklah dia memulai dengan mengagungkan Allah Jalla wa Azza dan memujinya, kemudian bersolawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian berdoa dengan apa saja yang dia kehendaki. Artinya dari sini disimpulkan di tahiyat itu ya, wajib membaca sholawat atas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam minimal, dan disunahkan untuk membaca sholawat Ibrahimiyah itu yang tadi itu lengkapnya seperti itu. Tapi minimal itu Allahumma sholli ala Muhammad gitu saja. Sudah berdasarkan madhab Syafi'i yang menganggap itu rukun, maka sudah tanggal rukunnya, sudah boleh salam setelah itu. Baik. As-sadisa asyara as-salam. Yang ke-16 salam. Wa aqalluhu assalamualaikum. Yang sekurang-kurangnya itu adalah mengucapkan assalamualaikum. Wa akmaluhu assalamualaikum warahmatullah. Dan yang paling sempurna itu assalamualaikum warahmatullah. Sampai warahmatullah. Kok enggak sampai wabarakatuh? Nah, itu ada khilaf itu, apakah boleh ditambahkan wabarakatuh atau tidak boleh. Cuma yang sebagian besar itu sampai di sini saja. Jadi sebaiknya yang diamalkan yang ini biar tidak jatuh ke medan yang diperselisihkan. Namanya al-khuruj minal khilaf, itu dianggap terpuji ya oleh para ulama. Jadi kalau kita mengamalkan sesuatu yang disepakati oleh seluruh ulama, kalau kita amalkan itu semuanya bilang sah, itu lebih baik daripada kita mengamalkan sesuatu yang sebagian mengatakan
boleh, sebagian mengatakan tidak boleh, gitu. Namanya al-khuruju minal khilaf, keluar dari medan yang diperselisihkan. Nah, salam itu dalilnya adalah hadis Ali radhiyallahu anhu marfu'an, ya, hadis yang diriwayatkan oleh Ali dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabda beliau, "Iftahus salati at-tuhur wa tahrimuhu at-takbir wa tahlilu wa tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim." Kuncinya sholat itu adalah bersuci. Kuncinya sholat itu adalah bersuci. Jadi maksudnya sebelum sholat wajib bersuci dari hadas dan najis. Wa tahrimuha at-takbir, dan pengharamannya, maksudnya tadi udah ya, sudah dijelaskan. Sesuatu yang membuat kita haram mengerjakannya dalam sholat itu adalah takbir, takbiratul ihram maksudnya. Begitu sudah Allahu Akbar yang pertama, maka sudah haram berbicara, haram makan, haram minum, dan lain sebagainya. Wa tahliluha at-taslim, dan penghalalannya itu adalah taslim. Jadi kalau sudah assalamualaikum, maka sudah halal lagi, sudah boleh ngomong, boleh makan, boleh minum. Ini dalilnya. Kemudian yang terakhir, as-sabi'a asyara at-tartib. Yang ke-17, rukun yang ke-17 adalah urut. Tartib itu urut, tidak boleh dibulak-balik dari rukunnya itu. Ya. Dalilnya dari mana? Dalilnya kaya dulu ala tartib hadisu Abi Hurairah fil musyi fi sholati. Tadi hadis yang menunjukkan yang berisi tentang orang yang sholatnya tidak bagus kemudian dikoreksi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya hadis ini penting untuk diketahui, supaya tahu bahwasanya ini memang hadis yang pokok dalam pembahasan tentang rukun-rukun sholat. Kita baca sekilas hadisnya ya. Anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dakhala al-masjid. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke dalam masjid. Pada khala rajulun, kemudian masuklah seorang laki-laki. Fasallama ala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian laki-laki itu salam kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Faradda. Kemudian Nabi menjawab salamnya. Oh, tadi ada yang lewat ya. Pada khala rajulun fasalla. Jadi Rasulullah masuk ke dalam masjid, kemudian masuklah seorang laki-laki, fasalla, kemudian dia sholat. Kemudian setelah sholat dia salam kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, salamnya dijawab. Kemudian Nabi bilang, irji fasolli, bilang balik lagi sholat, gitu. Disuruh sholat lagi, suruh ngulang sholatnya. Fa innaka lam tusolli, kamu itu belum sholat. Kenapa disuruh sholat lagi? Karena dalam pandangan Nabi dia itu belum sholat. Maksudnya sholatnya itu belum sah. Faraja yusolli kama sholat. Kemudian orang itu sholat lagi sebagaimana dia sholat sebelumnya. Semaja, kemudian dia datang kepada Nabi, wasallama ala Nabi, dan mengucapkan salam kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Faqala irji fasalli. Kemudian Nabi bilang lagi, balik lagi sono sholat. Disuruh sholat lagi sampai 3 kali. Sampai 3 kali. Setelah 3 kali baru dia bilang, walladzi ba'atsaka bil haqqi ma uhsinu ghairahu. Demi Allah yang mengutusmu dengan hak, aku itu tidak bisa mengerjakan kecuali yang ini. Jadi dia itu sholatnya bisanya ya begitu. Tidak dijelaskan sholatnya itu bagaimana ya. Tapi yang jelas sholatnya itu tidak memenuhi rukun-rukunnya. Fa'allimni, maka ajarilah aku. Nah, kalau Nabi sekarang sudah tahu dia itu sholatnya kenapa nggak benar, ternyata belum tahu, bukan karena sengaja nggak benar. Maka Nabi bersabda, idza qumta ila sholati fakabbir. Kalau kamu mau berdiri untuk sholat, maka bertakbirlah. Ini tadi yang pertama ya, dalil takbiratul ihram. Kalau qumta ini juga dalil
berdiri juga sebetulnya ya, selain hadis yang lain tadi. Tsumma ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Kemudian bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Qur'an. Di sini memang yang disebutkan apa yang mudah bagimu. Sementara apa namanya, kewajiban membaca Al-Fatihah itu dari dalil yang lain. Makanya kalau Imam Abu Hanifah itu bilang Al-Fatihah itu enggak wajib. Karena yang wajib disuruh membaca baik dalam hadis ini maupun dalam ayat Al-Qur'an itu adalah ma tayassara minal Qur'an, apa yang mudah dari Al-Qur'an, tidak harus surat Al-Fatihah. Tapi kalau jumhur tadi berdalil dengan hadis la sholata illa bi Fatihatil kitab, tidak ada salat kecuali dengan membaca surat Al-Fatihah. Tsummarka hatta tatma'inna raki'an, kemudian rukuklah kamu sampai tenang dalam keadaan rukuk. Tsummarfa hatta ta'dila qa'iman, kemudian bangunlah kamu iktidal sampai kamu tegak dalam keadaan berdiri, sampai iktidal dengan tegak. Sumasjud hatta tatma'inna sajidan, kemudian sujudlah kamu sampai kamu tenang dalam keadaan sujud. Sumarfa hatta tatma'inna jalisan, kemudian angkatlah badanmu duduk ya sampai kamu tenang dalam keadaan duduk. Waf'al dzalika fi sholatika kulliha, kerjakanlah itu dalam sholatmu semuanya. Maksudnya suruh ngulangin lagi dalam rakaat kedua, rakaat ketiga, tergantung sholatnya berapa rakaat. Nah ini bentuknya itu perintah dari Nabi Amr ya, dan ada kaidah perintah itu pada dasarnya hukumnya adalah wajib. Makanya dari sinilah apa namanya, rukun-rukun tadi itu disimpulkan karena ini perintah, bukan perbuatan Nabi. Kalau perbuatan Nabi yang dilihat oleh para sahabat itu derajatnya di bawahnya, belum tentu hukumnya itu wajib. Tapi kalau Nabi memerintahkan untuk berdiri, untuk apa namanya, ruku, untuk i'tidal, untuk sujud, dan tidak ada konteks lain yang menunjukkan itu hukumnya tidak wajib, maka hukumnya adalah hukum aslinya. Perintah itu menunjukkan kewajiban. Kemudian urutannya itu dari mana? Urutannya itu dari antara satu perintah dan lain itu dihubungkan dengan kata summa. Ya, kita lihat tadi summa. Mana tadi? Ya. Summarka, summarfa, summasjud, summarfa gitu. Jadi antara satu dengan yang lain itu dihubungkan dengan summa. Nah ini yang kemarin belajar nahwu ya, belajar tentang huruful ataf ya, huruf-huruf ataf. Bedanya summa dengan fa itu apa namanya? Bedanya summa dengan wa ya, dengan wawu itu adalah summa itu menunjukkan adanya urutan. Jadi dia dengan fa itu sama dengan fa. Bedanya cuma kalau fa itu urutan langsung, kalau summa itu urutan yang ada selangnya, ada jedanya gitu. Jadi kalau dalam bahasa Arabnya itu summa itu menunjukkan at-tartib ma'at-tarohi. Tapi yang penting di sini adalah tartibnya saja. Jadi antara satu dengan yang lain itu dia itu urut. Jadi kalau contoh yang paling mudah itu kalau dibilang Ja'a Aliun wa Ahmadu, Ali dan Ahmad datang. Ya, ungkapan Ja'a Aliun wa Ahmadu itu tidak menunjukkan siapa yang datang duluan. Karena wawu itu tidak menunjukkan adanya urutan. Tapi kalau dibilangnya Ja'a Aliun summa Ahmadu, Ali datang kemudian Ahmad, maka itu menunjukkan adanya urutan. Jadi yang datang duluan itu pasti Ali, baru setelah itu datang Ahmad. Begitu juga di sini kalau dikatakan ya, kabir, bertakbirlah, summa qra, kemudian bacalah, maka
nggak boleh dibalik, nggak boleh baca Al-Fatihah dulu baru bertakbir dan seterusnya gitu. Jadi itu dalilnya, pendalilannya dari situ, karena dia dihubungkan antara satu perintah dengan perintah yang lainnya, itu dihubungkan dengan summa. Jadi ungkapannya li'anna fihi at-tartib bi harfi summa, karena di dalamnya itu ada urutan, dalam hadis itu ada urutan ya dengan adanya huruf summa. Kemudian dari lainnya juga wali anna shalah ibadatun tauqifiyah tajibu fiha al-mutaba'ah. Ya, selain itu juga sholat itu adalah ibadah tauqifi. Ibadah tauqifi itu ibadah yang nggak bisa kita karang sendiri, maksudnya nggak bisa kita rumuskan sendiri. Ya, beda dengan doa. Kalau doa kita boleh doa yang bebas, itu boleh kita doa dengan bahasa kita sendiri. Tapi sholat ini enggak. Sholat ini tauqifi, harus berdasarkan ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana sabda beliau, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sedang sholat. Dari situ disimpulkan bahwasanya kita itu sholatnya yang mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, ikhwah dan akhwat sekalian, untuk malam ini kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kekhilafan. Mudah-mudahan diluruskan dan diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala di masa yang akan datang, dibukakan ilmu yang seluas-luasnya dalam mempelajari agama ini. Kita cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.